Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ketemu lagi di pembelajaran IPA kelas 9. Nah, sekarang kita akan masuk pada bab baru, yaitu bab 2 tentang reproduksi pada tumbuhan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang reproduksi pada manusia, nah pada bab ini kita akan mempelajari tentang reproduksi pada tumbuhan sama hewan. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang reproduksi pada tumbuhan dahulu, lebih tepatnya reproduksi pada tumbuhan aseksual. Apa itu reproduksi tumbuhan aseksual? Nah, lihat video berikut. Coba dilihat, ada gambar anak macan, anak harimau. Lucu ya? Ada anak kanguru, kemudian ada anak jerapah. Nah, pertanyaan Bapak, kenapa hewan bisa beranak? Jawabannya, karena hewan bereproduksi. Betul? Ternyata bukan cuma hewan aja yang bereproduksi, tapi tumbuhan pun bisa bereproduksi. Bagaimana cara tumbuhan bereproduksi? Nah, coba lihat. Pohon pisang aja punya anak. Kentang aja jumlahnya bisa banyak ketika ditanam. Ini contoh tumbuhan yang bereproduksi. Nah, sekarang kita akan mempelajari hal ini. Bagaimana tumbuhan bisa bereproduksi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang reproduksi pada tumbuhan. Oke? Nah, pada umumnya reproduksi makhluk hidup itu terbagi jadi dua. Reproduksi aseksual, kemudian reproduksi seksual. Nah, apa beda dari keduanya? Kalau reproduksi seksual ini terjadi peleburan dua sel kelamin yang berasal dari dua induk, ya. Jadi kalau seksual ini terjadi pada dua induk atau dua sel kelamin. Tapi kalau aseksual, cara reproduksinya tidak melibatkan peleburan sel kelamin. Jadi individu baru atau anak itu dihasilkan dari satu induk saja, ya. Jadi kalau aseksual satu induk, kalau seksual itu dua induk. Oke? Nah, itu bedanya. Nah, video ini kita akan mempelajari tentang aseksual. Berarti cuma satu induk, ya. Nah, aseksual ini terbagi jadi tiga. Ada pembentukan spora, ada tunas, dan ada perbanyakan vegetatif. Nah, jadi tiga hal ini akan kita bahas di dalam video. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, pertama tentang pembentukan spora. Pembentukan spora ini adalah metode reproduksi yang umumnya dijumpai pada tumbuhan yang tidak berbiji, ya. Seperti jamur, kemudian seperti pakis, kemudian seperti lumut, dan sebagainya. Jadi spora ini tuh bentuknya sangat kecil, tapi memiliki dinding tebal yang membantu spora bertahan dalam kondisi lingkungan yang buruk, seperti bersuhu tinggi, kekurangan air, dan kekurangan sumber makanan. Nah, pada saat kondisi lingkungan menguntungkan, spora akan tumbuh menjadi organisme baru. Nah, coba lihat video berikut. Ini contoh bagaimana tumbuhan paku ini bisa bereproduksi dengan proses pembentukan spora. Untuk menjaga kelestarian spesiesnya, tumbuhan paku melakukan pergiliran keturunan yang dinamakan metagenesis. Metagenesis berawal dari spora matang yang keluar dari sporofit. Spora didukung oleh kondisi lingkungan yang memadai akan berkecambah menjadi protalium. Protalium adalah pembentuk antheridium dan archegonium. Dengan berantaraan air, maka sperma yang dihasilkan antheridium dapat membuahi ovum yang dikeluarkan oleh archegonium. Tumbuhan ini menghasilkan zigot yang berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Selanjutnya, tumbuhan paku akan memproduksi dan mematangkan spora sehingga pada tahap ini tumbuhan paku disebut sporofit. Dalam sporofit terdapat kumpulan sporangium yang disebut sorus. Pada kondisi lingkungan yang cocok, misalnya kandungan air tinggi dan cuaca dingin, sorus akan pecah dan masing-masing sporangium yang ada di dalamnya mengeluarkan spora matang untuk kembali mengulang proses metagenesis seperti semula. Nah, bagaimana setelah menonton? Jadi begitulah proses reproduksi tumbuhan aseksual pada tipe pembentukan spora ya. Nah, sekarang kita akan model pada macam aseksual yang kedua, yaitu tunas.
tunas sudah paham dong. Nah, tunas ini terbentuk pada bagian batang yang memiliki calon tunas. Jadi pertumbuhan tunas akan terjadi ketika cadangan makanan yang didukung oleh suhu, derajat keasaman, dan kebasahan, serta kelembapannya terpenuhi dengan baik. Nah, beberapa tanaman yang bereproduksi dengan tunas ini contohnya, nah, pohon pisang, betul, ada pohon pisang, kemudian tebu, dan kemudian pohon bambu. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses reproduksi pohon pisang? Nah, silakan simak video berikut. Namun, bagaimana pisang bisa tumbuh padahal tidak memiliki biji? Pisang merupakan buah yang hidup di tempat yang beriklim tropis. Metode penanaman pisang sangat khusus dan berbeda dengan buah yang lainnya. Saat tunas pisang tumbuh dan berubah, potong bagian pangkalnya. Setelah lewat dari 6 bulan, akan tumbuh batang muda baru dari pangkal tersebut. Cobalah untuk memilih batang pisang yang muda dan kuat. Kemudian, potonglah bagian batang muda yang lemah. Lalu, pisang pun akan berbuah. Begitulah pohon pisang selalu tumbuh. Nah, proses penanaman pisang tidak menggunakan biji, melainkan menggunakan tunasnya. Namun, hingga saat ini ada juga cara penanaman dengan akar atau batang yang masih terus ditemukan. Nah, jadi begitu ya, kurang lebih bagaimana proses reproduksi pohon pisang yang muncul dari tunas. Bagaimana pisang tumbuh dari tunas kemudian menjadi pohon yang tinggi dan berbuah. Oke. Nah, kita lanjut pada tahap berikutnya, yaitu macam aseksual berikutnya, yaitu tentang perbanyakan vegetatif. Perbanyakan vegetatif ini terbagi jadi dua. Ada yang alami, satu lagi yang buatan. Nah, kita akan bahas yang alaminya dulu. Proses vegetatif alami ini ada beberapa macam. Pertama, perbanyakan vegetatif dengan akar. Nah, kalau dengan akar ini biasanya terdapat pada ubi jalar dan asparagus. Jadi, anakan tumbuhan baru akan tumbuh dari akar yang terpendam di dalam tanah. Nah, ini contohnya tuh ubi jalar ya. Nah, kalau ada yang dengan akar, maka pasti ada yang dengan batang. Nah, kalau dengan batang ini, contohnya adalah tumbuhan kentang. Tahu pohon kentang? Beberapa tumbuhan seperti kentang, jahe, tebu, pakis. Nah, ini mereka memperbanyak dirinya atau mereproduksi dirinya dengan batang mereka atau semacam modifikasinya. Nah, kentang yang kita makan sehari-hari ini sebenarnya umbi batang dalam tanah yang menyimpan cadangan makanan. Nah, umbi batang ini seperti memiliki semacam tunas, mata tunas yang dapat berkecambah membentuk tumbuhan baru. Begitupun dengan jahe, oke? Nah, biar lebih paham, coba adik-adik lihat video berikut. Video tentang bagaimana kentang bisa memperbanyak dirinya, mereproduksi dirinya dari proses perbanyakan vegetatif dengan batang. Ada beberapa fase pertumbuhan kentang. Fase pertama ditandai dengan munculnya tunas yang terjadi kurang lebih 2-4 minggu. Selanjutnya, pembesaran umbi yang terjadi selama 7-8 minggu. Tanaman kentang memerlukan banyak air. Curah hujan yang baik untuk pertumbuhan ialah 2000 sampai dengan 3000 mm per tahun. Terakhir adalah fase pemasakan yang memerlukan waktu 2-3 minggu, ditandai dengan terbentuknya kulit umbi dan tanaman berwarna kekuning-kuningan. Jadi, jumlah waktu yang diperoleh untuk pertumbuhan kentang adalah 13-20 minggu. Nah, bagaimana? Sudah ditonton videonya? Begitulah kurang lebih bagaimana tumbuhan kentang ya. Tanaman kentang ini bisa
mereproduksi dirinya dari kentang itu sendiri, lalu muncul batang jadi pohon dan seterusnya ya. Nah, kita lanjut pada macam-macam vegetatif alami berikutnya. Kalau tadi dengan akar, dengan batang, kemudian sekarang dengan daun. Nah, wah, emang bisa ya mereproduksi tumbuhan dari daun? Bisa dong. Nah, ini contoh ya, reproduksi pada daun ini adalah tanaman cocor bebek. Coba adik-adik perhatikan ujung-ujung daun pada tanaman cocor bebek. Ada bunga-bunganya kan? Nah, cocor bebek ini bisa memperbanyak diri dengan menggunakan daunnya. Jadi pada cocor bebek ini, anakan tumbuhan ini berkembang dari tunas yang ada pada ujung-ujung daun. Nah, anakan tumbuhan ini tumbuh dan melepaskan diri, lalu berkembang menjadi tumbuhan baru. Jadi ini bunga-bunga yang ada di ujung-ujung daun cocor bebek, ini nanti dia akan melepaskan diri, lalu berkembang menjadi tumbuhan yang baru gitu. Luar biasa kan? Nah, inilah bagaimana ilmu pengetahuan alam bekerja. Nah, tadi yang alaminya, sekarang vegetatif buatannya. Nah, vegetatif buatan, mari kita belajar satu-satu. Pertama, stek. Stek ini adalah cara perkembangbiakan dengan cara sederhana, yaitu menanamkan sebagian tubuh tumbuhan seperti akar atau batang ke dalam tanah. Ya, jadi stek ini ada dua macam. Ada stek batang, ada stek akar. Boleh akar yang ditanamin, boleh batang yang ditanamin. Nah, stek batang ini berupa potongan pendek bagian batang tumbuhan yang diambil dan ditempatkan dalam tanah dengan kondisi tertentu, sehingga dapat tumbuh akar dan daun menjadi tumbuhan baru. Tapi kadang potongan stek ini harus dicelupkan ke dalam larutan hormon khusus untuk merangsang pertumbuhan akar. Nah, tumbuhan bunga seperti mawar, bougainville, tebu, dan kaktus dapat diperbanyak dengan model stek batang. Kalau stek akar, ini dapat dilakukan dengan beberapa tumbuhan seperti jeruk lemon dan asam tamarin. Nah, stek akar ketika diletakkan dalam tanah yang lembab akan tumbuh membentuk akar dan tunas untuk berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Jadi ini adalah proses vegetatif buatan pada model stek batang atau stek akar. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya perundukan. Perundukan ini dilakukan dengan membengkokkan cabang terendah dari suatu batang sehingga ada bagian batang yang terkubur dalam tanah. Nah, coba teman-teman lihat gambarnya. Jadi pucuk yang akan tumbuh tetap bertahan di atas permukaan tanah. Nah, setelah beberapa lama, nanti akan tumbuh akar-akar dari bagian batang yang terkubur dalam tanah tadi. Nah, saat itulah anakan tumbuhan baru dapat dipotong dari tumbuhan induknya dan ditanam sebagai tumbuhan baru. Nah, jadi ini proses perundukan nih namanya ya. Kemudian kalau ada stek, ada perundukan, pasti ada yang namanya menyambung ya. Nah, menyambung ini adalah berasal dari persilangan dua tumbuhan induk yang berbeda. Jadi bagian akar yang diambil dari suatu induk ini disebut batang bawah, dan bagian batang dari induk lain ini disebut dengan batang atas. Nah, batang atas ini memiliki sifat tumbuhan yang ingin diperbanyak. Jadi inilah yang dicangkokkan pada batang bawah. Nah, batang bawah ini harus kuat serta mampu beradaptasi dengan kondisi tanah dan perubahan iklim. Menyambung ini dibentuk dengan memotong bagian ujung batang atas dan batang bawah secara menyilang dan dipertemukan berhadapan satu sama lain. Nanti ujung yang berhadapan itu kemudian ditutup dan diikat kuat-kuat. Ya, jadi begitulah proses menyambung. Proses reproduksi memperbanyak vegetatif pada model buatan ya. Nah, kalau ada menyambung pasti ada yang namanya mencangkok. Nah, ini pasti sudah sangat familiar nih buat teman-teman semua. Mencangkok ini adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menghilangkan sebagian kulit cabang atau batang suatu tanaman sampai hilang kambiumnya. Kemudian ditutup dengan tanah subur dan ditunggu sampai tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar, cabang tersebut dipotong dan ditanam sebagai individu baru. Jadi prinsipnya, mencangkok ini adalah menimbun zat makanan sebagai hasil proses fotosintesis pada bagian yang dicangkok. Jadi, tanah yang subur akan merangsang pertumbuhan akar. Nah, tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan cara mencangkok ini misalnya pohon mangga, asam, jambu, dan jeruk. Nah, terakhir,
adalah kultur jaringan. Pada umumnya, bagian yang digunakan dalam kultur jaringan ini adalah jaringan yang terdapat pada ujung tumbuhan karena terdiri dari sel-sel hasil pembelahan yang belum terdiferensiasi dan belum dewasa. Jadi, jaringan kultur ini dapat tumbuh pada medium yang cocok karena mengandung nutrisi-nutrisi penting dan hormon. Coba lihat gambar. Coba kalian lihat gambarnya. Tumbuhan, nah ini daunnya diambil, ya. Kemudian ditanam pada medium lain yang akan merangsang pembentukan plantlet atau tunas. Nah, plantlet ini selanjutnya akan ditanam di tanah dalam pot. Gitu. Coba aja lihat gambar. Ada tanaman, bagian dari daunnya kita ambil, lalu kita masukkan ke medium lain, nanti dia akan tumbuh ketika diberi sesuatu. Nah, karena dapat menghasilkan tumbuhan baru yang jumlahnya tidak terbatas dalam waktu yang sangat singkat, maka teknik ini banyak dikembangkan oleh peneliti untuk perbanyakan tumbuhan bernilai ekonomi tinggi seperti anggrek, anyelir, gladiol, krisan, kentang, tebu, dan jagung. Ya, jadi begitulah perkembangan vegetatif, alami dan buatan ya. Nah, video hari ini kita cukupkan. Jadi video kali ini kita mempelajari tentang reproduksi tumbuhan aseksual, yaitu pada satu induk saja ya. Makanya dari tadi kita tidak mempelajari ada dua pasang kan, hanya satu tumbuhan dan dia mereproduksi dirinya sendiri. Oke? Nah, sekian video kali ini. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan kolom komentarnya digunakan. Oke? Nah, jangan lupa setelah menonton video ini di subscribe agar kakak jadi semakin semangat untuk bikin videonya ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.